Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait kaidah agama dan kaidah sosial dalam kehidupan manusia. Di sini saya tidak sendiri, yaitu ada 3 anggota, beranggotakan 3, yaitu pertama Andri Yurinta, kemudian Arif Mukarom, saya sendiri, kemudian yang terakhir adalah Mia Nur Safitri. Jadi di sini kita membahas tentang yaitu definisi atau pengertian daripada manusia. Jadi manusia itu adalah makhluk yang berhadapan dengan dirinya sendiri, tidak hanya berhadapan, tetapi juga menghadapi, dalam arti mirip dengan menghadapi soal, menghadapi kesukaran dan sebagainya. Jadi dia mengolah sendiri, mengangkat dan merendahkan diri sendiri dan sebagainya. Kemudian yaitu pengertian kebutuhan. Jadi kebutuhan itu sebagaimana yang dikutip oleh Al-Wisal menurut Murray, kebutuhan atau needs adalah konstruk mengenai kekuatan otak yang mengorganisir berbagai proses seperti persepsi, berpikir, berbuat untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan. Kemudian macam-macam teori kebutuhan, yaitu apa saja macam-macam teori kebutuhan. Yang pertama adalah manusia adalah binatang yang berkeinginan. Kemudian kebutuhan manusia tampak terorganisir dalam kebutuhan yang bertingkat-tingkat. Kemudian yang ketiga, bila salah satu kebutuhan terpenuhi, kebutuhan lain akan muncul. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan yang telah terpenuhi tidak mempunyai pengaruh dan kebutuhan lain yang lebih tinggi menjadi dominan. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian selebihnya akan dilanjutkan oleh Mbak Mia Safitri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kaidah sosial dan jenis-jenis kaidah sosial. Yang pertama, pengertian kaidah sosial. Kaidah sosial atau norma sosial adalah peraturan hidup yang menetapkan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat. Atau dapat juga dikatakan kaidah sosial adalah pedoman tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat yang fungsinya melindungi kepentingan manusia baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial dengan jalan mentertibkan. Selanjutnya adalah jenis-jenis kaidah sosial. Yang pertama, kaidah agama atau keagamaan. Kaidah agama adalah sebagai peraturan hidup yang oleh para pemeluknya dianggap sebagai perintah dari Tuhan, yang dapat dikatakan bahwa kaidah agama berpangkal pada kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kaidah kesusilaan. Kaidah kesusilaan adalah sebagai peraturan hidup yang bersumber pada rasa kesusilaan dalam masyarakat, dan sebagai pendukungnya adalah hati nurani manusia itu sendiri. Rasa ini didorong untuk melindungi kepentingan diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga, kaidah kesopanan atau sopan santun atau adat. Kaidah kesopanan adalah sebagai peraturan hidup yang bersumber pada kepatutan, kebiasaan, atau kesopanan dalam masyarakat. Kaidah kesopanan timbul atau diadakan oleh masyarakat dan dimaksudkan untuk mengatur pergaulan hidup, sehingga tiap-tiap warga masyarakat saling hormat-menghormati. Kaidah kesopanan berlaku dalam suatu masyarakat tertentu atau lingkungan kecil atau kelompok kecil dari manusia. Yang keempat,
Kaidah hukum. Kaidah hukum adalah sebagai peraturan hidup yang sengaja dibuat atau yang tumbuh dari pergaulan hidup dan selanjutnya dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara. Perlindungan terhadap kepentingan manusia dalam hidup bermasyarakat yang diberikan oleh kaidah agama, kaidah kesusilaan, dan kaidah kesopanan ternyata belum cukup atau dirasa masih kurang memuaskan. Sebab sanksinya dianggap masih kurang tegas atau kurang dirasakan. Contoh ketika kaidah tersebut mewujudkan atau memuat larangan agar orang jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Namun sanksinya kurang tegas dan kurang dirasakan secara langsung. Kalau itu berkaitan dengan kaidah agama, sanksinya nanti di akhirat. Padahal sanksi akhirat sangat tergantung pada kadar keimanan seseorang. Kalau itu berkaitan dengan kaidah kesusilaan, sanksinya datang dari diri sendiri, yang tentunya tergantung pada hati nurani atau berbudi luhur tidaknya seseorang. Sedangkan kalau berkaitan dengan kaidah kesopanan, memang sudah ada sanksi dari masyarakat, namun hanya berupa cemoohan, gunjingan, atau si pelanggar tersebut dikucilkan. Ternyata masih banyak kepentingan-kepentingan manusia yang belum dilindungi oleh kaidah agama, kesusilaan, dan kesopanan. Contoh, ketika kaidah sosial tersebut tidak mengatur bagaimana cara di perguruan tinggi, bagaimana cara melangsungkan perkawinan yang menjamin kepastian hukum, bagaimana cara mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kaidah agama. Yang pertama yaitu mengenai pengertian kaidah agama. Kaidah agama adalah peraturan atau petunjuk hidup yang berisi perintah-perintah, larangan-larangan, dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan. Kaidah agama bersumber dari Tuhan yang dimuat dalam kitab suci agama tertentu. Selain mengatur hubungan antara manusia, kaidah agama juga mengatur hubungan antar manusia dan Tuhan yang Maha Esa, serta hubungan manusia dengan makhluk Tuhan lainnya. Oleh sebab itu, kaidah ini dapat dijadikan sebagai dasar berpikir, berbuat, dan berperilaku untuk menciptakan kehidupan yang selaras dan serasi. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi kaidah agama. Fungsi kaidah agama yang pertama yaitu fungsi edukasi atau pendidikan. Ajaran agama ini berfungsi untuk menyuruh, mengajak, dan melarang yang harus dipatuhi agar pribadi penganutnya menjadi lebih baik, menjadi benar, sehingga dia akan terbiasa menjadi orang baik dalam hal agama ataupun dalam hal lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu fungsi penyelamat. Dimanapun manusia berada, dia selalu menginginkan dirinya selamat. Selamat yang diberikan oleh agama itu meliputi kehidupan dunia dan akhirat. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi perdamaian. Melalui tuntunan agama, seorang atau kelompok orang yang bersalah atau berdosa mencapai kedamaian batin dan perdamaian dengan dirinya sendiri, sesama, semesta, dan seagama. Tentu dia atau mereka harus bertobat dan mengubah cara hidup mereka. Selanjutnya yaitu fungsi kontrol sosial. Ajaran agama membentuk penganutnya makin peka terhadap masalah-masalah sosial seperti kemaksiatan, kemiskinan, keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan lainnya. Kepekaan ini juga mendorong orang untuk tidak bisa berdiam diri jika melihat atau menyaksikan kebatilan yang merasuki kehidupan yang ada. Jadi dia akan merasa peka terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya. Selanjutnya yaitu fungsi pemupukan rasa solidaritas. Bila fungsi ini dibangun secara serius dan tulus, maka persaudaraan yang kokoh akan berdiri tegak menjadi pilar kehidupan masyarakat yang
yang memukau. Selanjutnya yaitu fungsi pembaharuan. Agama dapat mengubah kehidupan pribadi seseorang atau kelompok menjadi kehidupan baru. Dengan fungsi ini, seharusnya agama terus-menerus menjadi agen perubah basis-basis nilai dan moral bagi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Fungsi kreatif. Fungsi ini menopang dan mendorong fungsi pembaharuan untuk mengajak umatnya yang beragama itu bekerja produktif dan inovatif, bukan hanya bagi dirinya sendiri tapi bagi orang lain juga. Selanjutnya yaitu fungsi sublimatif atau bersifat perubahan emosi. Ajaran agama mensucikan segala usaha manusia, bukan saja yang bersifat agamawi melainkan juga bersifat duniawi. Usaha manusia selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama, bila dilakukan atas niat yang tulus karena Allah, itu adalah sebuah ibadah. Selanjutnya yaitu sanksi yang diberikan kepada seorang yang melanggar kaidah agama. Bagi yang melanggar kaidah agama, maka akan diberi sanksi. Sanksi atau hukuman ini bersifat langsung atau di akhirat nanti. Nah, sanksi dan hukuman yang diterima di dunia itu seperti depresi, guncangan jiwa, maupun perang batin hati nurani. Sedangkan sanksi yang di akhirat itu berupa siksaan yang tiada bandingnya, sesuai dengan banyaknya dosa yang diperbuat. Selanjutnya yaitu mengenai contoh kaidah agama. Contoh kaidah agama yaitu yang pertama, beribadah dengan sebaik-baiknya. Setiap penganut agama wajib untuk beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Misalnya, agama Islam beribadah di masjid, agama Kristen beribadah di gereja, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu rajin memberi bantuan kepada orang yang tidak mampu. Selain membantu merupakan salah satu contoh kaidah agama, semua agama mengajarkan bahwa tolong menolong sesama manusia itu wajib hukumnya. Orang yang rajin memberikan bantuan akan diganjar pahala yang sangat besar dan di sisi Allah. Selanjutnya yaitu tidak boleh mencuri, merampok, membunuh sesama manusia. Semua agama melarang mencuri, merampok, dan membunuh sesama kepada sesama manusia. Perbuatan ini dapat berubah dosa dan mendatangkan siksaan di akhirat nanti. Selanjutnya yaitu menjauhi miras, narkoba, dan barang yang memabukkan. Segala hal yang menghilangkan kesadaran dilarang oleh agama. Miras dan narkoba adalah barang yang menghilangkan kesadaran manusia. Jika kesadaran manusia hilang, maka dengan mudah dapat tercipta kekacauan. Tentunya ini bertentangan dengan cita-cita ketenteraman dan kedamaian yang didambakan oleh manusia. Karena itulah agama sangat melarang keras hal-hal yang menghilangkan kesadaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa tersenyum. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.